Kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Boleh tahu nggak teman-teman, sekarang tuh film kartun favoritmu apa? Komen ya di bawah. Kalau Elprana lagi suka nih dengan film kartun SpongeBob, soalnya dia lucu dan tingkah lakunya bikin ngakak. Sebenarnya ada banyak banget loh film kartun menarik yang sangat terkenal di kalangan anak-anak selain SpongeBob. Salah satunya adalah Paw Patrol. Itu loh film kartun tentang anak anjing yang bertugas sebagai penyelamat di sebuah kota. Pasti tahu kan? Ternyata nih, di balik kelucuan anjing-anjing itu, ternyata ada beberapa teori gelap yang melatar belakangi kehidupan karakter Paw Patrol. Di video kali ini, Elprana akan menunjukkan beberapa misteri mengerikan mengenai film kartun ini. Dan seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Paw Patrol adalah animasi untuk anak prasekolah yang diciptakan oleh Kate Chapman, seorang animator asal Kanada. Pertama kali muncul di televisi channel Nickelodeon Junior pada tahun 2013 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Banyak banget anak-anak kecil yang suka dengan film kartun ini karena sosok karakternya yang imut dan juga lucu. Karakter utama film kartun Paw Patrol adalah Ryder yang mengkoordinir anggota penyelamat kota, yakni Chase si polisi, Marshall pemadam kebakaran, Sky si anjing pesawat, Rubble bagian konstruksi, Zuma penyelamat air, dan Rocky si pemungut sampah. Keenam anjing lucu ini akan bekerja sama untuk menjaga perdamaian di kota, menyelamatkan orang-orang, dan membantu mereka semua. Ayo teman-teman komen di bawah, siapa karakter anjing favoritmu? Kalau Elprana paling suka dengan Zuma, soalnya tuh dia imut banget ya, walaupun dia beban tim sih, hampir nggak berguna sama sekali dalam proses penyelamatan. Tapi tahu kan, bukan Elprana namanya jika tidak menelusuri teori gelap dari film kartun terkenal. Setelah aku menyelidikinya lebih lanjut, ada beberapa teori mengerikan di balik film kartun Paw Patrol ini. Yang pertama, mengenai anjing yang sudah mati. Penasaran nggak sih dari mana anjing-anjing itu berasal? Berdasarkan cerita aslinya, Ryder, bocah laki-laki berusia 10 tahun ini, menemukan setiap anjing tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan. Semuanya adalah anjing liar yang tidak memiliki majikan, kesepian, sendirian, dan tidak tahu arah untuk pulang. Ryder mengajak anjing-anjing itu untuk bergabung dengannya sambil bekerja sebagai petugas patroli. Dan hal ini dilakukan oleh Ryder berulang-ulang setiap dia memerlukan anggota baru di tim Paw Patrol. Buktinya apa? Nih, di episode 9A season pertama bercerita tentang kisah Ryder bertemu dengan Rubble pertama kali. Saat itu Rubble membutuhkan pertolongan karena tersangkut di dahan pohon tinggi. Setelah dibantu oleh Paw Patrol, dia pun ikut nih menemani mereka menyelamatkan seorang pemain ski yang terjebak di reruntuhan salju. Singkat cerita, secara tidak sengaja Rubble ikut membantu korban tersebut dan Ryder pun takjub dengan keberaniannya. Akhirnya dia diajak nih bergabung ke dalam Paw Patrol sebagai member terakhir di tim tersebut. Nah, yang aneh tuh ini, setiap anggota Paw Patrol kan punya tag simbol gitu kan? Padahal nih, Rubble baru saja bergabung. Namun dengan sekejap, layar di komputer Ryder sudah memunculkan tag simbol konstruksi milik Rubble. Seolah-olah seperti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Aneh banget kan? Terus nih, Rubble ini diberi semacam kostum konstruksi gitu. Pas dipakai ternyata kegedean. Padahal kostum anggota lain pas sesuai bentuk tubuh mereka. Namun karena Rubble masih tergolong kecil saat itu, menyebabkan kostum konstruksi kebesaran di tubuhnya. Dari hal ini, banyak yang berkesimpulan kalau Rubble adalah anjing pengganti dari member Paw Patrol sebelumnya. Alias di bagian konstruksi sudah ada anjing lain yang entah kenapa digantikan oleh Rubble. Terus gimana nih nasib anjing konstruksi sebelum Rubble bergabung? Ini nih yang serem. Kabarnya anjing mantan tim Paw Patrol tersebut mati saat menjalani
menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan secara akurat dengan bagian penutup kepala konstruksi milik Rubble yang kebesaran dan ada bekas lecetnya, seperti habis tertimpa benda berat. Kemudian di truk loader milik Rubble, tepat di ujung, catnya tuh kayak mengelupas gitu, seperti habis mengalami kerusakan. Wah, ngeri banget ya. Ini artinya anjing sebelumnya sudah mati dan digantikan oleh Rubble ini. Lalu bagaimana dengan anggota lain? Sama halnya seperti Rubble, sebelum Chase, Sky, Marshall, Zuma, dan Rocky, sudah ada anggota angkatan lain sebelumnya yang dikabarkan telah mati hingga digantikan oleh tim terbaru Ryder. Mereka yang mati dikuburkan dan dianggap sebagai pahlawan kota. Dan anjing baru yang menggantikannya akan bertugas kembali melayani masyarakat kota. Mungkin kamu akan menganggap hal ini keren, tapi tahu nggak kalau ini tuh lebih dark dari yang kita bayangkan? Ryder, pemimpin Paw Patrol, ternyata memiliki sifat yang licik dan jahat. Memanfaatkan kepolosannya, dia mencari anjing-anjing liar di jalanan untuk diajak bergabung ke dalam tim Paw Patrol. Ryder melatih mereka menjadi tim patroli penyelamat kota untuk membantu para penduduk. Terus kenapa harus anjing? Kenapa bukan manusia? Ini nih teori kedua yang sangat mengerikan. Itu semua disengaja untuk menekan resiko kematian pada manusia. Alih-alih orang menjadi tim penyelamat, Ryder memilih para anjing liar itu untuk dikorbankan menggantikan manusia. Anjing ini akan diubah menjadi tim penyelamat untuk melakukan tindakan-tindakan berbahaya di kota agar tidak menimbulkan kerugian yang signifikan. Karena resiko pekerjaan tim patroli ini tinggi, Ryder tidak ingin manusia mati apabila mengalami kecelakaan kerja. Sebaliknya, Ryder akan mencari kembali anjing liar baru apabila anggota Paw Patrol yang sekarang mati karena kecelakaan patroli. Ya ampun, gila, Ryder jahat banget kan? Ada juga nih yang bilang biaya untuk menggaji manusia sebagai tim patroli berkali-kali lipat lebih mahal daripada membayar seekor anjing. Karena anjing gak perlu diberi uang, mereka cukup diberi makanan dan snack agar dapat bertahan hidup. Semua hal ini dilakukan Ryder untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dia tidak peduli apabila ada anggotanya yang mati karena itu hanyalah seekor anjing. Ryder tinggal berkeliling kota dan mencari anjing liar baru untuk diajak bergabung ke timnya. Astaga, kasihan banget nasib anjing-anjing itu. Teori ketiga mengenai masa lalu Ryder. Para fans berhasil menilik masa lalu Chapman, produser dari Paw Patrol. Ternyata dia menciptakan Paw Patrol untuk mengenang anjingnya yang sudah mati. Dalam konsepnya, Ryder dirancang memiliki masa lalu yang kelam sama seperti Chapman. Dia menyayangi anjingnya, namun naas anjing tersebut mati saat menolong temannya Cathy yang hampir tertabrak. Semenjak kejadian itu, Ryder sangat terpukul dan depresi. Dalam status ini, dia tak berhenti menangis dan berteriak. Hingga dokter mendiagnosis skizofrenia dan gangguan mental pada Ryder. Alasan kenapa hanya anjing yang dapat berbicara di kota, sedangkan hewan lain tidak bisa, itu karena seluruh hal yang terjadi di Paw Patrol hanyalah ilusi semata yang dibuat oleh Ryder. Sebagai rasa penyesalannya terhadap anjingnya yang sudah mati, dia berharap ingin bertemu anjingnya lagi dan bersama-sama membantu orang-orang yang kesusahan atau kecelakaan. Dan dari sinilah imajinasi Ryder menjadi liar seolah-olah Paw Patrol ini beneran ada. Padahal nih, itu semua hanya bayangannya saja. Gila, teori ini gelap banget. Ryder ternyata orang gila yang berbicara dengan anjing-anjing liar. Duh, menyedihkan sekali. Aku jadi bersimpati nih kepada Ryder. Tapi tenang teman-teman, ini semua hanya creepypasta belaka dan bukan untuk dipercayai. Kalaupun memang beneran terjadi seperti itu, aku harap kamu gak terpengaruh ya dan tetap menikmati film kartun ini seperti biasanya. Komen dong di bawah. Selanjutnya kamu kepingin Elprana bahas teori gelap film kartun apa lagi nih? Ya, inilah teori gelap di balik film kartun Paw Patrol. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan teori barusan? Komen ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.